Salam multimedia. Perkenalkan, saya Anita Alni, dosen pada Prodi Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam ITB. Saya mengampu mata kuliah KI 3151, Sintesis Organik. Hari ini kita akan membahas pengantar sintesis senyawa bioaktif, yaitu senyawa kimia yang terdapat dalam obat. Kita akan meninjau sintesis dari aspek strukturnya. Kita pasti pernah makan obat untuk berbagai penyakit, baik obat yang tersedia bebas di apotik atau OTC, over the counter medicine, maupun obat yang diresepkan oleh dokter. Dalam sediaan obat tersebut terdapat senyawa kimia yang merupakan bahan aktifnya. Contoh pertama adalah cetirizin, yaitu senyawa yang digunakan untuk meredakan gejala alergi. Senyawa ini merupakan senyawa aromatik terhalogenasi dan memiliki gugus fungsi yang lain, yaitu gugus karboksilat, gugus eter, dan gugus piperazin. Senyawa kedua adalah senyawa Tamiflu yang sempat populer karena sangat ampuh dalam mengatasi wabah flu burung. Tamiflu memiliki gugus fungsi yaitu gugus fungsi ester, sikloheksen dengan ikatan rangkap di sini, eter, amina, serta amina yang terproteksi dengan gugus asetil. Selain itu, Tamiflu merupakan senyawa kiral di mana orientasi ruang substituen pada karbon adalah spesifik dan sangat menentukan reaktivitasnya. Di sini garis putus-putus menandakan orientasi ruang yang menjauh dari kita, dan ini adalah yang menghadap ke kita. Jadi orientasi ruangnya sangat penting dalam hal ini. Kemudian selanjutnya kita akan melihat senyawa aktif yang dapat berfungsi sebagai penghilang rasa sakit atau analgesik. Dalam hal ini contoh pertamanya adalah tapentadol. Senyawa ini merupakan senyawa fenolik. Kita lihat di sini ini adalah gugus fenol dan amina tersier. Sama seperti Tamiflu, senyawa ini merupakan senyawa kiral sehingga karbon-karbon kiral ini perlu mendapatkan perhatian khusus dalam proses sintesisnya. Kalau kita lihat struktur tapentadol, dapat dikatakan bahwa senyawa ini merupakan salah satu analog paling sederhana dari senyawa morfin yang kita kenal sebagai analgesik kelas kakap yang misalnya digunakan pada penderita kanker. Morfin merupakan senyawa polisiklik, ada banyak senyawa siklik sehingga kita sebut polisiklik, juga merupakan senyawa kiral dan memiliki gugus fungsi fenolik dan gugus fungsi amina tersier tadi, sama seperti tapentadol. Bagaimana pendekatan untuk sintesis senyawa bahan aktif yang sudah kita lihat tadi? Secara umum, pendekatan sintesis dimulai dengan identifikasi gugus fungsi, kemudian melakukan retrosintesis analisis, yaitu rancangan sintesis sehingga didapatkan building block atau starting material yang paling sederhana. Selanjutnya, tentu saja melakukan tahapan sintesis dengan metodologi yang tepat. Konsep yang harus dipahami dalam merancang sintesis suatu senyawa target adalah transformasi gugus fungsi. Tadi kita sudah lihat berbagai macam gugus fungsi. Nah, kita harus tahu reaksi-reaksi yang dapat dilakukan untuk mengubah gugus fungsi tersebut. Kemudian diperlukan gugus pelindung, contohnya tadi ada amina terproteksi asetil, jadi asetil dalam hal ini adalah gugus pelindung. Kemudian ada kalanya sintesis memerlukan penggunaan katalis yang tepat untuk membuat prosesnya lebih efisien. Kemudian sintesis juga sebaiknya dimulai dari bahan alam atau bahan yang terdapat melimpah sehingga bisa diproduksi dalam skala besar. Sintesis diharapkan mengikuti kaidah green chemistry yang secara detailnya akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Kemudian Anda sudah melihat tadi adalah kiralitas, pengaruh kiralitas atau stereokimia
terhadap reaktivitas senyawa. Dan terakhir kita juga perlu dalam sintesis untuk merujuk pada metode-metode sintesis yang sudah dilaporkan sebelumnya, yang beberapa dikenal dengan name reaction atau reaksi yang sudah paten begitu ya, misalnya reaksi Wittig dan reaksi-reaksi yang lainnya. Pada segmen selanjutnya kita akan melihat konsep ini satu persatu. Sampai jumpa di segmen berikutnya.